Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu membahas bagaimana caranya memasukkan data mentah yang kita punya, data mentah dari sebuah angket atau sebuah kuesioner ke dalam aplikasi WinStep-nya. Ya, sebelum nantinya dianalisis untuk mencari validitas, reliabilitas, atau mencari hal lainnya. Jadi pada video kali ini kita akan melihat atau mencari validitas dan reliabilitas dari sebuah item atau person dari angket atau kuesioner yang kita punya. Jadi saya di sini punya angket validitas 1.prn. Ini kita dapatkan dari data setup yang telah dilakukan di aplikasi WinStep-nya. Jadi kalau sudah punya ini, sudah melakukan seperti pengaturan-pengaturan gitu ya di aplikasi WinStep-nya, teman-teman bisa langsung drag dan drop aja ke aplikasi WinStep-nya. Nah, ini kan langsung kebuka. Bisa teman-teman klik enter 2 kali di keyboardnya. Setelah seperti ini, kita lanjutkan ke output tables. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman bisa kita lihat. Namun biasanya kalau saya sendiri biasanya menggunakannya itu cuman untuk melihat validitas dan reliabilitas saja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang validitas. Teman-teman bisa lihat di tabel 10 dan tabel 6. Di sini yang tabel 10 ini adalah item, column, feed order. Kemudian yang 6 ini person, row, feed order. Jadi untuk item ini adalah pertanyaannya atau kuesionernya yang cuma 1-8 atau 1-12. Kemudian personnya ini adalah orangnya atau para responden yang menjawabnya. Bisa ada puluhan atau ratusan. Sementara kalau punya saya sendiri ada 64 orang dan ada 8 pertanyaan atau pernyataan. Oke, yang pertama di sini saya akan mencontohkan bagaimana yang item saja ya teman-teman, karena yang mau yang item atau yang person ini caranya sama. Jadi saya mencontohkan yang bagian item. Jadi di sini bisa kita klik. Nah, di sini telah muncul ya teman-teman. Telah muncul di mana di sini ada keterangannya input 64 person, 64 orang dengan 8 item atau 8 pertanyaan. Jadi ada 8 pertanyaan, ini ada 8, 6, 7, 5 sampai 1 ya. Di sini nggak berurutan karena emang seperti itu. Nah, untuk mengetahui manakah item atau person yang valid atau tidak, kita harus melihat sebuah kriteria. Nah, kriterianya itu ada di outfit, MNSQ, ZSTD, dan PT Measure Core. Jadi yang dilihat adalah outfitnya dan PT Measure Core-nya. Nah, di sini saya punya salah satu artikel yang membahas atau yang menjelaskan kriteria dari hal yang akan kita bahas ini. Oke. Nah, di sini ada kriterianya, di mana untuk MNSQ-nya ini 0,5 sampai 1,5, ZSTD negatif 2 sampai positif 2, PT Measure Core-nya ini 0,4 sampai 0,85. Nah, nanti untuk artikel ini bisa saya taruh di kolom deskripsi, biar teman-teman kalau misalkan mau mengutip dari artikel ini juga boleh, dipersilahkan. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, yang bagian MNSQ. Oh ya, sebelum itu kalau misalkan teman-teman bingung atau sulit ya melihatnya di sini, karena ini kan nggak bisa ditandain atau diwarnain ya kalau di notepad. Di sini saya beri tips, bisa teman-teman Ctrl A aja, kemudian Ctrl C, atau teman-teman copy ya, ini bisa disalin, bisa dimasukkan ke Microsoft Word teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini telah saya paste
ke dalam aplikasi Microsoft Word saya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini berantakan banget, enggak sesuai urutannya. Nah, bagaimana sih agar ini tersusun rapih sama seperti di Notepad? Jadi teman-teman bisa blok dulu semuanya atau bisa klik Ctrl A. Kemudian fontnya teman-teman ganti dengan Consolas dan ukuran fontnya bisa teman-teman ganti dengan 9. Nah, setelah seperti ini nih udah terlihat rapi, namun jaraknya masih jauh. Makanya dari itu spasinya teman-teman bisa hapus spasi sesudah paragraf. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, sudah rapi seperti dengan yang di Notepad. Nah, ini bisa kita zoom. Jadi nanti teman-teman bisa warnain nih, mana yang bagian valid, mana yang tidak valid. Oke, setelah itu kita lihat artikel yang tadi telah kita lihat ya, di mana untuk MNSQ-nya ini 0,5 sampai 1,5. Kita lihat, kita balik lagi ke Word-nya, 1,5. Oke, ini masuk ya. 1,33, 1,36 ini masuk sampai 0,5 sampai 1,5. Nah, kita bisa lihat di item kedua ini outfit MNSQ-nya ini 0,40. Sama aja dengan tidak sesuai dengan kriteria. Jadi untuk 0,40-nya ini bisa kita tandain karena berarti dia tidak sesuai kriteria yang tadi. Kemudian untuk item 1 juga sama, ini juga tidak sesuai dengan kriterianya. Oke, jadi teman-teman untuk melihat apakah item itu valid atau tidak, minimal dia memenuhi 2 kriteria. Ya, jadi misalkan dia memenuhi MNSQ dan ZSTD, tapi PT Measure Core-nya enggak, dia termasuk memenuhi kriteria. Pokoknya minimal 2 memenuhi kriteria, 1 tidak memenuhi kriteria. Kalau tiga-tiganya memenuhi kriteria seperti ini, ya bagus. Itu lebih bagus lagi. Jadi di sini, ini item K6 ini, untuk outfit ZSTD dan PT Measure Core-nya ini kan tidak memenuhi kriteria ya teman-teman ya. Makanya ini bisa kita nyatakan sebagai tidak valid. Misalkan saya ganti fontnya jadi merah ya, warna hurufnya jadi merah, tidak valid. Kemudian untuk ini dia tetap valid karena 2 diantaranya dia memenuhi kriteria. Begitu juga dengan yang ini. Lalu untuk yang item 1 dan item 2 ini tiga-tiganya dia kan nggak sesuai kriteria. Otomatis dia tidak valid. Jadi untuk item 1, item 2, item 6 ini bisa kita hapus dari angket atau dari pertanyaan kuesioner kita, agar kita mendapatkan item yang valid. Jadi kita mendapatkan item yang valid untuk item 3, 4, 5, 7, dan 8. Jadi di antara 8 item ini, 3 diantaranya tidak valid. Kemudian, ini validitas. Bagaimana untuk melihat reliabilitas? Kita buka aplikasi WinStep yang tadi ya. Nah, teman-teman ke output tabel lagi. Kemudian cari 3.1, tabel 3.1 summary statistik. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat boleh dipindahkan ke Word seperti tadi, boleh tidak juga. Nah, gimana sih cara melihat kriterianya? Dimana untuk melihat ini, kriterianya kita melihat Chromebox Alpha, KR20% Raw Score Test Reliability-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka artikelnya tentang klasifikasi of Chromebox Alpha Coefficient, atau di sini kita akan melihat reliabilitas atau kekonsistenan dari item atau angket yang kita miliki. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, Chromebox Alpha yang saya miliki ini adalah 0,35. Ini sebenarnya sangat kecil sih, 0,35 ini. Jadi kita lihat ya di artikelnya,
0,35 ini ada di bawah sini ya. Berarti kurang dari 0,5. Jadi dapat dikatakan the scale has no internal consistency. Bisa dikatakan bahwa angket atau kuesioner yang saya punya ini kurang reliable, bahkan tidak reliable atau tidak konsisten. Jadi seperti itulah ya teman-teman ya, bagaimana caranya melihat validitas dan reliabilitas dari angket atau kuesioner yang kita miliki. Jadi hanya itu video kita saat ini tentang validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi Winstep. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat yang lagi penelitian. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.